Nadia, itu adonan bulu kukusnya udah ngembang belum, Nak? Jangan lupa tutup rapat-rapat ya, nanti malah bentet. Udah kok, Nek. Alhamdulillah, cantik banget ngembangnya. Tinggal dikukus bentar lagi. Iya, Nek. Tahu nggak, hari ini ada pesanan masuk dari kantor gede di pusat kota. Katanya buat rapat manajer. Masya Allah, rezeki anak solehah. Allah itu nggak pernah tidur, Nak. Usaha yang jujur pasti dikasih jalan. Tapi hati-hati ya di jalan. Jangan sampai nyasar. Di sana tuh gedungnya besar-besar. Orangnya juga kelihatan galak-galak. Tenang aja, Nek. Nadia udah cari alamatnya di Google Maps tadi malam. Udah nyiapin rute juga. Insya Allah lancar. Doain ya, Nek. Semoga kue-kue ini bisa jadi jalan rezeki yang lebih luas. Amin, amin ya, Nak. Ingat ya, tetap rendah hati dan jangan lupa tersenyum. Senyum anak yatim itu bisa lunakkan hati yang keras. Ya Allah, gede banget nih gedung. Penuh kaca, tinggi banget lagi. Kaki Nadia sampai gemeteran, tapi nggak boleh nyerah. Ini demi nenek, demi masa depan. Tapi aku harus pergi ke arah mana ya? Permisi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Maaf, saya dari kue nenek sayang. Kebetulan ini ada atas nama Bu Siska. Mau tahu orangnya yang mana? Oh iya, Bu Siska tadi memang titip sama saya. Yaudah kalau gitu, hari sini biar saya bantu bawa. Wow, kantornya keren banget, guys. Banyak komputer canggih, terus orang-orangnya kelihatan sibuk banget. Ya beginilah Mbak, dunia marketing. Anjir, orang marketing. Pasti duitnya ini banyak banget. Walah, orang kaya ini masnya ya. Kalau aku gebet, bisa kali ya kecipratan duitnya. Lumayan kan buat ngembangin bisnis kue di kampung. Ada apa Mbak? Kok dari tadi diam saja? Mas, maaf ya kalau saya lancang. Tapi kalau boleh tahu nama masnya siapa ya? Boleh nggak kita kenalan? Oh boleh dong, boleh. Saya Raffi, manajer pemasaran di sini. Dan kamu? Nadia, pengusaha kue paling besar yang ada di wilayah saya. Boleh aku simpen nomor Mas Raffi juga nggak? Biar kalau ada pesanan lagi, jadi gampang hubunginnya. Tentu, tapi saya juga boleh dong simpan nomor kamu. Siapa tahu saya nanti kangen lagi sama rasa kuenya. Atau bisa juga kangen sama yang nganterin kuenya. Raffi dan Nadia saling bertukar nomor satu sama lain. Nadia yang pulang sambil senyum-senyum sendiri jelas menarik perhatian nenek. Wah, cucuku pulang bawa senyum kayak habis dikasih bonus 10 juta. Enggak, Nek. Tadi hari ini rasanya luar biasa. Entah kenapa ada sesuatu yang beda. Kayak aku ketemu seseorang yang bisa buat jantung ini berdetak lebih kencang. Astagfirullahaladzim. Jangan gampang jatuh cinta ya sama orang kota ya, Nak. Hati-hati, mereka belum tentu bisa nerima kita yang begini. Tapi Nek, kadang hati nggak bisa bohong. Aku pengen dia tahu aku apa adanya. Tapi aku juga takut kehilangan sebelum sempat diperjuangkan. Nek, kalau suatu saat aku pura-pura jadi orang kaya demi dapat restu itu salah nggak? Nadia, jangan pernah bohong soal jati diri. Bohong itu awal dari musibah. Hidup tuh kayak kue, harus jelas bahan dan adonannya. Kalau kamu pakai pemanis buatan, hasilnya pun nggak sehat. Tapi Nek, aku cinta, aku cuma pengen dicintai balik. Aku takut dia ninggalin aku kalau tahu aku cuma penjual kue. Aku cuma pengen dia terima. Kalau dia ninggalin kamu karena kamu miskin, berarti dia bukan jodoh kamu. Tapi kalau kamu berubah jadi orang lain demi dia, kamu bukan lagi cucu nenek. Ingat, Nak, cinta sejati itu datang karena kejujuran, bukan topeng. Hari demi hari terus berganti, asmara Raffi dan Nadia pun jadi sedikit lebih menarik. Raffi mengajak Nadia bertemu untuk mengutarakan sesuatu yang ada di benak hati dan pikirannya.
Nadia, setiap kali aku itu bareng kamu rasanya adem. Aku bisa jadi diri sendiri. Gimana kalau kita itu bawa ke arah yang lebih serius? Maksud Mas? Aku pengen kamu jadi istriku, Nat. Aku pengen kenalin kamu ke ibu. Aku pengen hubungan ini gak sekedar jalan bareng, tapi melangkah bareng-bareng. Aku juga sayang sama Mas Raffi, tapi aku takut Ibu Raffi gak terima aku yang miskin ini. Ayo sayang, kita ketemu ibu sekarang juga. Tenang aja ya, Nat. Ibu memang kelihatan galak, tapi dia itu sebenarnya cuma keras di luar. Di dalamnya hatinya lembut kok. Kalau udah kenal lebih dekat, dia bisa jadi teman ngobrol yang asik juga. Aku nggak yakin bisa bikin ibumu suka, Raf. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak biasa, hidup seadanya. Rumahku nggak sebesar ini. Bajuku nggak bermerek. Bahkan sendal yang aku pakai sekarang juga bukan sendal mahal. Justru itu yang bikin aku itu jatuh cinta sama kamu. Kesederhanaan kamu, kejujuran kamu, itu yang lebih berharga dari semua tas mahal dan juga gaun pesta. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri, Nat. Nggak perlu pura-pura jadi siapa-siapa. Maaf ya, saya tidak bisa menerima tamu yang datang ke rumah saya dengan sendal jepit. Kamu anak siapa? Bisnis orang tuamu apa? Saya nggak suka orang yang datang tanpa latar belakang yang jelas. Saya Nadia, Bu, anak dari Pak Arman. Beliau dulunya pengusaha properti, tapi sekarang tinggal di luar kota. Saya sengaja tinggal sendiri di Jakarta. Saya pengen belajar hidup mandiri, Bu. Saya percaya, jadi dewasa itu harus dimulai dari bawah. Jadi kamu anak orang kaya, tapi kerjaan jualan kue keliling. Lucu juga konsep menyamar itu. Kamu lagi main-main di sinetron atau lagi latihan jadi figuran film dokumenter? Saya cuma pengen belajar hidup dari bawah, Bu. Saya nggak mau jadi pemimpin yang nggak paham suasananya hidup. Saya pengen ngerti rasanya jadi orang kecil, karena saya percaya orang besar yang sesungguhnya adalah orang yang bisa merasakan penderitaan orang lain. Saya ini bukan wanita biasa, Nak. Saya ini istri dari pria yang terhormat, dan saya menantu dari keluarga berdarah biru. Gengsi keluarga ini bukan mainan. Ini warisan yang dijaga dengan nyawa. Kalau kamu cuma datang dengan kebohongan, saya sarankan kamu mundur sebelum kamu dilindas oleh kenyataan. Ibu, cukup. Nadia datang ke sini bukan buat cari masalah. Dia datang dengan niat yang baik. Setidaknya beri dia kesempatan dong. Ibu belum selesai, Rapi. Kalau memang kamu anak pengusaha, saya minta bukti. Minggu depan datang ke gala sosial di Hotel Ariana. Bawa keluarga kamu. Tunjukkan siapa kamu. Kalau tidak, anggap saja kamu tidak pernah duduk di sofa ini. Baik, Bu, saya akan datang. Dan saya akan tunjukkan bahwa saya bukan gadis sembarangan. Saya mungkin bukan seperti ini yang Ibu bayangkan, tapi saya bukan pembohong. Saya akan buktikan semuanya pada Ibu. Kalau ini yang harus aku lakukan biar diterima, aku rela. Aku capek dianggap sebelah mata. Aku capek dianggap sebelah mata. Aku capek dihina karena miskin. Cinta aku ke Raffi itu tulus, gak main-main. Tapi kalau cuma karena aku miskin lalu dianggap gak pantas, apa salahnya sedikit menyamar? Apa salahnya aku pura-pura kuat, pura-pura mampu, walau hasilnya aku cuma cewek biasa yang numpang hidup di kamar sesempit begini. Nadia pulang dengan keadaan yang penuh kekacauan. Ia bingung, tapi juga tak mau pergi dari sisi Raffi. Saya ingin tahu siapa sebenarnya perempuan yang mengaku bernama Nadia itu. Alamat, keluarga, sekolah, pekerjaan orang tuanya. Saya mau semuanya ada lengkap. Saya tidak akan tinggal diam kalau anak saya dipermainkan. Kami sudah mulai serius, Bu. Dan memang dari awal ada indikasi kejanggalan tentang akun sosial medianya yang terlalu rapi. Bahkan kami juga menemukan bahwa di laman instastory Instagram itu terlalu banyak foto-foto dan status yang sudah diedit. Lokasi check-in tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa foto bahkan diduga hasil dari tempelan. Bagus, teruskan. Kalau dia memang penipu, maka satu-satunya tempat dia kembali adalah lubang yang dia gali sendiri.
Beberapa hari kemudian, hari yang ditentukan pun tiba. Nadia berpura-pura menjadi wanita kaya untuk mendapatkan hati sang calon mertua. Jadi Nadia, kamu tadi sempat cerita soal orang tuamu yang punya proyek properti di luar negeri ya? Kebetulan tante juga sering ikut acara asosiasi developer. Kalau boleh tahu, nama perusahaan developernya apa ya sayang? Siapa direkturnya? Mungkin tante kenal? Oh, itu papa. Memang tipe orang yang sangat low property tante. Nama perusahaannya pokoknya lebih banyak ke market luar negeri. Direkturnya ya papa saya sendiri, tapi beliau memang tidak terlalu suka publikasi, lebih suka kerja di balik layar. Empire Development ya, menarik tuh. Saya juga udah lama berkecimpung di investasi properti dari Jakarta sampai London, tapi ya kok saya itu belum pernah dengar perusahaan itu muncul di forum majalah atau media properti manapun. Iya om, itu karena memang lebih banyak dia privat langsung ke buyer luar. Karena juga John foundernya pakai nama partner luar negeri, jadi jarang muncul dengan brand asli. Yang aku cuma mau tanya satu hal malam ini, dan aku itu harap kamu itu jawabnya dari hati ya, tanpa pikir panjang. Kamu tuh jujur kan ke aku? Maksud kamu apa, Vi? Cerita kamu soal keluarga kamu, soal bisnis properti, soal kuliah kamu kadang nggak konsisten. Awalnya kamu bilang kamu itu pernah kuliah di Melbourne, tapi tadi Tante Hana bilang kamu itu cerita soal New York. Dan ini bukan pertama kalinya aku nangkep detail yang nggak nyambung. Oh, itu maksudnya iya. Awalnya aku memang ambil program singkat di Ngobrol Vi, tapi aku sempat ikut pertukaran pelajar ke New York. Jadi kadang ya aku cerita ya yang mana lagi kebutuhan kebahas aja. Nadia, aku tuh bukan jatuh cinta sama cerita kamu, aku jatuh cinta sama kamu. Tapi yang aku nggak bisa terima itu kalau kamu itu nggak jujur sama aku. Aku tuh nggak butuh kamu jadi orang kaya. Aku butuh kamu itu jadi orang yang bisa aku percaya. Aku jujur kok, semua yang aku ceritain sama kamu itu jujur loh sayang. Gak ada satu kebohongan pun yang aku sembunyiin dari kamu. Kunjungan ke rumah Nadia beberapa hari berikutnya. Kata kamu rumah ini 2 lantai. Mana lantai 2-nya? Kok saya lihat dari luar juga cuma 1 tingkat. Tuh tante, sebenarnya lagi direnovasi besar-besaran. Lantai 2-nya sedang dibongkar total karena ganti desain. Jadi kami kekosongkan dulu sementara. Ini rumah lama, aslinya nggak kayak gini. Oh iya, tapi menurut laporan detektif saya, kamu sudah tinggal di rumah ini sejak kecil dan tidak ada pembangunan apapun dalam 2 tahun terakhir. Ayahmu bukan pengusaha properti, tapi tukang tambal ban. Ibumu tukang jahit keliling. Kamu pikir kamu bisa menipu keluarga saya? Kamu pikir saya akan biarkan anak saya menikah sama pembohong yang bahkan gak bisa menghargai asal usulnya sendiri? Saya telah menemukan beberapa fakta yang sebenarnya, Bu. Ini menyangkut identitas yang sesungguhnya dari calon mempelai wanita Nadia. Nama asli Nadia Wulandari bukan anak konglomerat tidak pernah kuliah di luar negeri seperti yang diklaim. Ini adalah bukti foto tempat tinggalnya di gang sempit daerah Tombora. Dan ini surat kematian orang tuanya yang hanya seorang tukang jahit dan juga buruh pasar. Benar ternyata dugaanku selama ini. Gak heran kalau dari awal aku sudah curiga. Saya cuma ingin dicintai, saya pengen diterima tante. Saya nggak mau dipandang rendah terus, saya nggak punya niat jahat. Saya pengen punya kesempatan. Kenapa Nat? Kenapa kamu itu nggak percaya kalau aku itu bisa cinta sama kamu dengan apa adanya? Apa selama ini aku itu seburuk itu sampai kamu itu harus berpura-pura jadi orang lain di depanku? Bukan kamu yang aku nggak percaya, Vi. Aku nggak percaya sama diriku sendiri. Caramu bicara, cara kamu duduk, semua kelihatan dibuat-buat. Kamu pikir bisa nipu keluarga kami hanya karena kamu pakai gaun sewaan dan sepatu mahal palsu? Darah kamu itu darah miskin. Pantas saja kamu nekat bohong demi gengsi. Kamu malu-maluin keluarga kami di depan semua orang. Nat, kenapa? Kenapa? Kamu itu nggak bilang semuanya dari awal? Aku itu mencintaimu. Bukan karena harta, bukan karena statusmu. Aku cinta sama kamu yang dulu, yang sederhana, yang apa adanya. Kamu hancurkan semuanya, Nat. Aku cuma takut, Raffi. Takut kamu meninggalkan aku. Takut kamu malu. Kenal aku cuma pengen dianggap layak buat kamu. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Cuman kamu satu-satunya harapan aku. Percayaan itu gak bisa dibeli, apalagi dibungkus dengan sebuah kebohongan. Aku pikir kamu itu wanita yang paling jujur yang pernah aku kenal.
ternyata kamu itu cuma pakai topeng. Ayah, ibu, aku minta maaf. Aku gagal jadi adik yang kalian banggakan. Aku udah buang semua yang kalian ajarin. Aku malu jadi diri aku sendiri. Aku pengen dianggap berharga, tapi ternyata aku cuman sedang menipu diriku sendiri. Kamu kan anakku yang dulu, Nadia. Nadia kecil yang kami besarkan dengan kejujuran, kini telah menjelma menjadi bayangan orang lain. Kami wariskan harga diri, tapi kau justru memilih sebuah kemewahan palsu. Kau pilih kebohongan dan lupakan pesan kami. Jaga dirimu sendiri meski dunia tak memandangmu. Jangan pergi ayah, maafkan aku. Tiada maaf untukmu, Nadia. Pembohong dan pendusta sepertimu yang sudah menghancurkan nama baik keluarga, pantasnya membisu dan jadi patung saja. Jadilah kamu patung sekarang juga. Jangan ayah, jangan kutuk aku dengan sumpah serapahmu itu. Kakiku, tanganku, kenapa tanganku kaku, dingin? Ya Allah, apa yang terjadi sama aku? Ayah, tolong maafkan aku ayah. Aku benar-benar gak ada niat untuk menghancurkan nama baik keluarga kita. Perlahan namun pasti tubuh Nadia mulai berubah menjadi sebuah batu. Perubahan terus menyebar hingga dia pun menjadi patung sepenuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan si Nadia. Astagfirullahaladzim, tubuhnya jadi batu. Dan itu wajahnya menangis. Nat, aku tuh masih gak percaya kamu itu segitu takutnya. Jujur sama aku cinta sama kamu karena kamu orang yang tulus. Tapi sekarang aku tuh cuma bisa bicara ke batu yang dingin ini. Kamu pergi, bawa semua rahasia dan penyesalanmu. Ketika kebohongan dipelihara demi cinta yang datang bukan sebuah pelaminan, tapi sebuah kutukan. Cinta sejati tak butuh sandiwara, restu bukan datang dari manusia saja, tapi dari Allah dan juga sebuah kejujuran. Kebohongan, seindah apapun niatnya, tetap akan berujung sebuah petaka. Jangan menghias diri dengan sebuah topeng, karena yang akan kau tanggung jawab, karena yang akan kau tanggung hanyalah sebuah kutuk.